Setelah kami menguburkan jasad omku, ayahku pun mengatakan sesuatu yang membuatku syok. Ini akibatnya kalau gagal menjalankan misi. Misi? Jangan-jangan selama ini adikku juga seorang pembunuh. Jadi, kalau kamu sampai gagal lagi, ayah pastikan kamu bernasib sama kayak Om. Ternyata benar, dia yang udah bunuh saudaranya sendiri. Setelah itu, aku pun kembali menyusun rencana penyerangan. Tapi tiba-tiba saja... Iya, masuk. Dia kan anak buah ayah yang udah adopsi Elsie. Saya kesini untuk menyampaikan sesuatu dari Ayah Non. Target pembunuhan. Jangan-jangan ternyata benar selama ini Elsie seorang pembunuh. Tapi targetnya kok anak kecil ya? Target kita kali ini sama seperti misi kamu yang terakhir kalinya. Dia adalah seorang anak, penjual senjata ilegal, saingan bisnis ayah kamu. Maaf, karena kecelakaan kemarin Elsie gegar otak. Jadi Elsie lupa sama misi ini. Kamu tenang aja. Kali ini Tuhan sendiri yang sudah menyiapkan rencana untuk menyerang markasnya. Dan tugas kamu hanya satu, yaitu membunuh. Satu lagi, pesan dari Tuhan. Kalau kamu gagal dalam misi kali ini, nasib kamu akan sama seperti om kamu itu. Kalau gitu, saya permisi. Jadi alasan Elsie mati selama ini karena dia gagal membunuh target ini. Dan ternyata ayah Kamila yang sudah menyuruh Om untuk membunuh kembaranku. Karena Om Karim dikira gagal dalam membunuhku, dia pun mati sebagai hukumannya. Aku harus balik ke kantor. Enggak, aku nggak bisa ngelakuin ini. Aku adalah detektif nomor 1 di kota ini. Dan saat ini, aku sedang menangani kasus sulit tanpa ada clue sedikit pun, yaitu pembunuhan kembaranku yang tidak kukenali selama ini. Tapi sekarang, setelah menyamar sebagai dirinya, aku pun menemukan beberapa clue yang mengungkapkan kebenaran. Kamu udah dapat clue-nya? Sekarang aku lagi butuh waktu untuk menganalisa ini semua. Selama ini, Ellie selalu menyelesaikan semua kasus dengan mudah. Yang dia butuhkan hanya beberapa clue dan informasi dari kejadian suatu kasus. Lalu, ia bisa dengan mudahnya menskenariokan kejadian suatu kasus tersebut seperti seorang penerawan. Aku udah tahu siapa dalangnya. Hah? Bahkan, dengan mudahnya kami bisa menangkap target dekat rencana darinya. Lalu, tanpa menginterogasi pelaku, Ellie sudah lebih dahulu tahu tentang apa yang diperbuat oleh pelaku dan apa motifnya selama ini. Gak perlu diinterogasi. Aku udah tahu semua motifnya dan sudah kulaporkan ke hakim. Jadi kamu hanya perlu membawa dia ke penjara untuk disidang besok. Baik. Sekarang, dia pasti mau ngelakuin itu lagi. Dengan mengumpulkan berbagai clue dan bukti, aku bisa melihat apa yang terjadi pada semua kasus. Sekarang, aku akan cari tahu apa yang terjadi. Loh, aku di mana? Itu kan Mama. Alice pergi dulu ya, Ma. Kenapa aku ditunjukin masa lalu ini? Itu kan... Mau ngapain mereka ke tempat aku sama ibu? Sekarang, bawa kita pulang. Baik, Bos. Hah? Kok mereka udah pergi aja? Jangan-jangan apa bukti sama clue-ku kurang lengkap? Kalau gitu... Hah? Ini kan rumah Elsie sama Ayah. Sekarang, kalau kamu nggak mau turutin apa kata ya, kamu tahu sendiri apa yang bakal terjadi.
Setelah itu, aku pun baru mengetahui kalau ternyata selama ini adikku menjadi seorang pembunuh. Bukan hanya pembunuh biasa, dia adalah seorang pro yang tidak meninggalkan jejak dan bukti. Dan semua korban pembunuhannya adalah beberapa kasus dulu yang sulit untuk aku tangani karena tidak adanya clue sedikit pun. Tidak hanya itu, semua korbannya memiliki luka dan motif yang sama, yaitu luka di leher yang menandakan kalau orang itu mati dibunuh tanpa merasakan rasa sakit. Karena berbagai macam kejadian tersebut, aku pun menyimpulkan kalau selama ini Elsie melakukan semua hal itu karena dia diancam sesuatu oleh ayahnya. Duh, capeknya. Itu kan foto keluarga kami. Apa mungkin selama ini Elsie diancam kalau dia menolak permintaan ayah bakal bunuh keluarga kami. Di sini, mungkin aku akan mengetahui penyebab adikku mati. Ngapain kamu suruh kami ke sini? Bukannya kamu udah tahu kalau sekarang kamu jadi buronan ayah kamu? Aku tahu, dan kalian tidak akan bisa nangkap aku kalau aku mau. Tapi, aku udah muak hidup seperti ini. Jadi, sekarang terserah kalian aja mau apa. Tapi kamu tahu kan, Ini akibatnya kalau gagal menjalankan misi. siapapun yang gagal menjalankan misi darinya, hukumannya adalah mati. Ternyata benar, karena adikku gagal dalam menjalankan misinya. Sekarang dia diincar untuk dibunuh. Dan karena kamu sudah gagal menjalankan misi darinya, sebentar lagi kamu akan mati. Awalnya, aku dipanggil untuk diberikan misi penting oleh ayah. Non Elsie, dan dipanggil Tuan. Iya ya, ada apa? Itu adalah misi kamu kali ini. Dan perlu kamu ingat, misi yang satu ini sangat penting. Jadi, jangan sampai gagal. Ini kan... Apa maksudnya ini ya? Dia kan masih anak kecil. Kenapa ayah nyuruh Elsie untuk bunuh dia? Sejak kapan kamu berani tentang misi dari ayah? Dia adalah anak pesaing dari misi saya. Ayah nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus habisin dia. Semenjak menjadi seorang pembunuh, aku sudah terbiasa dalam membunuh seseorang. Tapi kali ini berbeda. Aku dipaksa untuk membunuh seorang gadis kecil. Tapi ya, apa untungnya kita untuk bunuh dia? Dia adalah anak dari pesaing misi saya. Dan dia bukan orang sembarangan yang bisa kita hadapi gitu aja. Jadi, ayah memutuskan untuk menyerang wilayahnya. Dan di saat penjagaannya mulai teralihkan oleh anak buah ayah mau kamu yang finishing semuanya. Kamu harus membunuh anaknya di saat semua itu terjadi. Kalau kamu nggak mau melakukannya, kamu tahu sendiri apa yang bakal terjadi. Lalu, aku pun dipaksa untuk membunuh seorang anak kecil. Hanya demi kepentingan pribadinya. Pada hari penyerangan, semua berjalan sesuai rencana ayah. Bentrokan antara anak buah ayah dan pesaing bisnisnya pun terjadi. Biar kami ngurus di sini. Para anak buahnya mengalihkan perhatian musuh agar aku bisa memasuki rumah target. Kemudian, aku pun mencari anak bos tersebut untuk dibunuh. Akan tetapi, aku yang awalnya sudah meyakinkan diriku untuk menjalankan misi tersebut, kini menjadi goyah. Enggak, aku nggak bisa ngelakuin ini.